Yo, balik lagi bareng gue Andrew di channel MMTV. Oke, jadi di video kali ini gue nggak pengen kasih video tutorial atau video cara apply visa atau interview atau apa. Video kali ini gue pengen sharing aja ya. Jadi hari ini hari tanggal 22 Juli 22 Juli 2002. Nah, ini hari ini tuh bertepatan ya pas setahun lalu tanggal 22 Juli 2001, pas setahun gue pergi ke US ya, ke Amerika ya, untuk ya sebenarnya sih awalnya sih untuk kerja ilegal. Jadi gue pengen sharing sedikit lah mengenai pengalaman-pengalaman dan apa yang gue alami di Amerika ya pada saat itu ya, dan gimana ceritanya gue bisa sampai kerja di sana dan gue bisa pulang lagi. Dan ceritanya itu bener-bener panjang dan bener-bener complicated. Kalian semua nggak akan nyangka deh. Jadi gue pengen sharing pengalaman gue. Nah, jadi ceritanya sebelum gue apply visa Amerika itu, gue kan ya dulu tahun-tahun 2017, 2018 sampai 2019, 2020 awal lah. Jadi dulu tuh gue memang orang yang cukup berada ya. Jadi gue punya pekerjaan yang sangat bagus, bisa bilang bagus ya. Dan gajinya juga udah puluhan juta setiap bulan ya. Jadi dan pada 2020 itu gue dapat musibah. Jadi gue dapat musibah itu gue bangkrut lah. Jadi semua uang yang gue punya gue taruh di perusahaan investasi gitu. Jadi gue bener-bener gue taruh hampir 90% uang gue di perusahaan investasi ya. Itu ada jumlahnya ya cukup banyak ya. Nah, jadi 2020 itu perusahaan investasinya itu kabur gitu. Jadi uang gue tuh diambil orang lah, istilahnya diambil perusahaan investasi lah, dan nggak balik sampai sekarang lah. Nah, jadi gue pas 2020 itu gue bener-bener jatuh miskin itu. Bener-bener gue dari uang, gue punya uang yang miliaran, gue sampai bener-bener cuma punya uang tuh cuma belasan juta doang sisa. Jadi bener-bener itu gue hampir berapa bulan tuh gue nggak bisa tidur ya. Jadi sebab-sebabnya awalnya begitu ya. Kenapa gue bisa kerja di Amerika ya, dulunya ya karena gue juga butuh uang, nggak punya uang gitu. Jadi gue pengen cari kehidupan yang lebih baik lah di Amerika. Kebetulan di Amerika itu ada beberapa yang nawarin kerjaan gitu ya, dan lalu gue apply lah visa Amerika gue. Jadi nah, beruntungnya itu pas gue apply visa Amerika, karena dulunya itu gue pernah punya ada uang lah istilahnya, bisa jalan-jalan. Jadi paspor gue tuh ada banyak negara ya, jadi lumayan penuh gitu. Jadi pas gue apply visa Amerika tuh jadi udah gampang lah. Jadi udah udah banyak capnya, jadi udah nggak ada kesulitan sih. Nah, gue ke Amerika itu memang awalnya tujuannya memang mau kerja sih. Jadi tanggal 22 Juli 2021 itu gue jalan dari Jakarta. Dan sedihnya gue tuh udah bilang ke teman-teman, orang tua, bahwa gue akan di situ selamanya. Jadi gue nggak akan balik lagi, karena gue bener-bener nggak ada pegangan sama sekali duit ya. Kalau nggak salah waktu gue jalan pertama kali ke Amerika itu ya, gue cuman sisa di rekening gue paling 7-8 juta doang. Jadi dari punya uang dari orang yang punya uang miliaran sampai sisa 7-8 juta doang, itu gila, itu bener-bener ngenes banget sih hidup gue waktu 2020 ya. Nah, jadi di Amerika itu gue kerja sebagai tukang masak ya di perusahaan, bukan di perusahaan, di restoran Amerika, di Amerika, di daerah ya adalah daerahnya yang gue nggak bisa sebutin. Yang punyanya itu orang bule. Waktu itu gue kerja sekitar 3 minggu lah. 3 minggu gue kerja. Nah, gue harus jadi tempatnya itu kan waktu itu memang lagi covidnya ya, lagi agak parah-parahnya ya covid ya. Jadi gue 3 minggu kerja karena suatu sebab. Jadi gue tidak menerima gaji gue ya. Jadi gue kerja tanpa dibayar ya di sana ya. Jadi gue nggak dapat gaji. Jadi gue memang udah habis-habisan sih pas dari Jakarta, dari Indonesia. Memang gue udah apply visanya, beli tiketnya PP, terus beli hotelnya segala macem. Memang udah habis-habisan sih. Jadi bener-bener pas gue sampai Amerika itu, gue bener-bener di rekening bank gue tuh udah bener-bener nggak ada duit lagi.
paling cuma berapa ratus ribu atau berapa ditarik juga habis. Nah, jadi karena satu dan berbagai hal, jadi gue nggak menerima gaji, nggak menerima bayaran gue kerja di Amerika, karena tempat gue kerja ya tidak bisa bayar karena COVID lah ya, karena sepi mungkin, dan karena ada satu dan lain hal. Jadi gue pada saat itu dibeliin tiket pulang, dibeliin tiket pulang ke Indonesia. Jadi gue selama 3 minggu udah dibeliin tiket pulang, dari kota kecil, kota ini, lalu transit ke Chicago, harusnya kan tiketnya jadwalnya, dan baru balik ke Indonesia. Nah, ada yang ini yang part yang paling menyedihkan ya. Jadi pada saat gue beli tiket pulang kan, waktu itu kan masih zaman-zamannya harus PCR tuh ya, PCR. Nah ternyata gue PCR-nya itu salah. Jadi pada saat gue hari H sampai bandara, jadi kan dari bandara lokal gue transit di Chicago ya. Nah dari Chicago itu gue nggak bisa terbang ke Jakarta. Jadi gue udah bener-bener karena PCR itu salah. Yang harusnya PCR gue malah antigen, salah di situ. Nah kan udah beli tiket, udah segala macem, udah apalagi gue nginep di hotel lagi. Gue nginep di hotel di Chicago ya, dan gue GSC pakai kartu kredit. Itu udah bener-bener pas setelah gue mau terbang, gue udah bener-bener kartu kredit udah full, limitnya udah habis, uang cash udah nggak ada sama sekali, uang di tabungan di rekening juga nggak ada. Jadi gue nggak bisa pulang, dan gue terjebak di bandara Chicago ya kurang lebih 2 hari lah, 2 malam 3 hari. Jadi gue tidur di bandara, gue kagak makan, gue minum dari air bandara, makan juga seadanya aja. Jadi gue sisa duit tinggal belasan dolar, gue beli makanan kayak daging-dagingan gitu, kayak burger ya. Tapi itu kan nggak bisa buat 2 hari ya. Jadi gue ya bener-bener kelaparan di bandara itu, dan gue nggak bisa pulang. Dan gue mau minta bantuan sama keluarga di Jakarta juga. Keluarga gue juga keluarga yang bukan istilahnya keluarga yang nggak ada uang lah. Mau minta ke teman-teman, minta bantu teman-teman juga nggak enak lah. Ya udah, akhirnya gue tidur di bandara Chicago, dan gue nggak bisa pulang selama 2 hari, 3 hari 2 malam. Nah setelah itu gue mikir juga, hidup gue nggak bisa begini terus nih. Gue udah nggak ada uang lagi, mau beli tiket pulang juga udah nggak bisa. Gue meminta teman-teman juga kayaknya belum lah, nggak enak lah. Atau minta keluarga bantu juga, keluarga gue juga nggak mungkin bisa bantu. Ya udah, gue harus move on. Jadi gue harus move on. Akhirnya gue dari bandara Chicago, gue tuh jalan kaki ke pusat kotanya ya. Jadi dari bandara Chicago itu ke pusat kota, gue jalan kaki hampir 2 minggu. Dan gue bener-bener jalan kaki, tanpa naik taksi, tanpa naik bus, tanpa naik apa, bener-bener gue jalan kaki kurang lebih 2 minggu lah. Jadi pas gue jalan kaki itu dari bandara Chicago ke pusat kotanya, jadi gue ya tidur di jalan. Kadang-kadang kalau ada Burger King, gue tidur di Burger King. Kadang-kadang kalau ada makanan sisa di Burger King atau di McDonald's, ada orang sisa makan kentang, mungkin ada ayamnya nggak dimakan dan masih bersih, gue makan. Soalnya gue benar-benar nggak ada pegangan sama sekali uangnya. Jadi ya memang masa-masa hidup tersulit gue ya di situ ya. Jadi tujuannya apa sih gue ke jalan ke pusat kota dari bandara itu ya, gue pengen cari tempat kerja. Waktu itu sih gue udah nggak mikirin mau gaji berapa, udah nggak pusing lah. Mau gaji $1,000 pun gue terima, karena waktu itu yang gue cari itu bukan gajinya ya, maksudnya ya uang sih gue cari supaya ada pegangan. Cuman yang gue cari itu supaya gue bisa makan dan gue bisa tidur dengan layak lah. Jadi selama 2 minggu itu gue sambil jalan, sambil ngelamar kerja ke toko-toko. Jadi ke toko 1, ke toko 2, terus tuh sampai nggak terasa tiba-tiba udah di tengah kota. Gue jalan 2 minggu udah nggak tahu ya ini hari apa. Handphone udah mati baterainya, nggak bisa ngecas. Kadang-kadang juga kalau ke McDonald mungkin bisa ngecas ya, cuman kalau siang-siang gitu lagi jalan ya udah handphonenya mati. Jadi gue udah nggak bisa dihubungin orang. Jadi yang banyak teman-teman gue yang mungkin kontak gue, pada gue nggak balas ya karena handphone gue mati. Nah jadi saat gue jalan dari bandara ke pusat kota itu, ya gue cari kerja. Dan 2 minggu gue jalan dari bandara itu, gue akhirnya diterima kerja di satu toko sepatu Nike ya.
Jadi waktu itu akhirnya gue dapet kerja juga ya, dapet kerja di toko sepatu Nike, dan gajinya itu sebenarnya bisa dibilang nggak layak ya. Jadi biasanya kan kalau pekerja di sana kan gaji $2.000, 2.500. Nah ini gue cuma digaji $1.500 di toko sepatu. Jadi dari Chicago itu gue jalan ke pusat kotanya, dan gue bekerja di toko sepatu. Nah di toko sepatu itu, toko sepatu ini yang merubah hidup gue. Jadi sampai sekarang. Jadi di toko sepatu itu gue diajarin, waktu itu ada toko sepatu Nike dan Adidas ya. Jadi gue diajarin cara untuk belajar tentang sepatu Nike dan sepatu Adidas lah. Jadi ada satu bosnya lumayan baik sih, cuman agak pelit ya. Lumayan baik tapi agak pelit. Dia ngajarin gue tuh cara bedain sepatu yang ori dan sepatu yang KW, dan sepatu yang mirip-mirip lah kayak grade B-nya gitu. Jadi yang harganya yang jauh beda tapi kualitasnya hampir sama. Dan ini bosnya ini baik sekali. Dia ngajarin gue tuh cara-cara untuk ngimpor barang dari Amerika ke Indonesia dan ke negara lain ya. Cuman memang sepatu Nike itu memang banyak diimpor di Indonesia. Jadi gue tahu lah cara-cara mengimpor barang-barang kayak sepatu dari Amerika ke Indonesia. Jadi gue sekarang udah dapat ilmu selain dapat gaji dan dapat tempat tinggal dan makan ya. Nah beruntungnya toko ini bosnya ini juga punya toko jam tangan dan tas yang branded lah, kayak merek Hermes atau jam tangan Rolex atau apa. Cuman dia yang kualitas yang bukan orinya ya, jadi di bawah ori ya, grade B-nya. Cuman barang itu percis banget, bener-bener sama, cuman mungkin ada sedikit cacatnya. Nah jadi gue diajarin juga cara bedain jam ori dan jam palsu, tas ori dan tas palsu. Pokoknya gue di toko itu gue bener-bener belajar, nyerap ilmu yang bener-bener banyak lah. Jadi bener-bener nggak sia-sia gue. Memang ini mungkin udah jalannya juga ya, udah jalannya gue di sana ya, kerja di toko itu. Dan akhirnya setelah 4 bulan kerja, kurang lebih 4 bulan kerja di sana, gue udah sedikit banyak udah menguasai ilmunya ya, ilmu untuk impor barang atau untuk istilahnya lu belajar sendiri lah, udah bisa jalan sendiri lah lu kalau mau mulai usaha. Dan dia pun juga bosnya ini juga bisa bantu kirimin barang dari Amerika ke Indonesia kalau misalnya gue mau pulang ke Indonesia ya. Nah bersamaan dengan itu 4 bulan itu, jadi di Indonesia kan gue kan ada sempat bikin YouTube ya, bikin video tutorial yang visa apply visa US. Nah dari Indonesia juga si Jerry telepon gue kalau ini banyak orang yang mau nge-apply visa, pada minta Jerry bikinin visa gitu. Jadi Jerry tuh nyuruh gue tuh untuk pulang, untuk bantuin dia. Jadi MM Tour ini sebenarnya yang penggagasnya itu, yang visanya itu pertama kali si Jerry. Jadi Jerry itu mungkin diteleponin orang atau apa, dan banyak yang minta apply visa di MM Tour ya. Jadi Jerry kan sendirian waktu itu, nggak ada orang. Akhirnya dia minta gue balik untuk bantuin dia. Jadi entah gimana caranya ya. Padahal video itu pas gue di Amerika ya, video yang bikin MM itu naik ya. Itu pada saat gue di Amerika itu masih sedikit videonya, yang view paling cuma ratusan doang, paling 500-600. Nah cuman hari itu kan pas udah 4 bulan gue di sana, ya nggak tahu, gue kan nggak pernah liatin videonya lagi ya. Gue cuman asal bikin, gue nge-vlog di mana, cuman gue nggak pernah liatin viewernya tuh tiba-tiba udah banyak aja, udah puluhan ribu. Jadi mungkin orang-orang juga mau nge-apply visa di sana, dari video itu pada lihat dan percaya ke MM dan pada konteks si Jerry ya. Dan si Jerry juga kelimpungan. Akhirnya gue ada kontekan sama Jerry. Akhirnya ya udah, dia minta gue pulang untuk kita kembangin. Mari kita bikin tour, mari kita bikin video YouTube yang membahas memang spesial untuk konten-konten visa USA. Dan itu pas kejadiannya itu sekitar bulan apa ya itu ya, sekitar bulan September akhir apa Oktober ya, gue lupa. Jadi sekitar bulan-bulan itu ya gue pulang ke Jakarta dan gue mulai mendirikan MM Tour.
Nah jadi gue pengen kasih tahu aja sih ke kalian semua yang mau ke Amerika ya. Jadi kehidupan di Amerika itu nggak selalu seperti yang kalian kira. Jadi kita selama ini kan lihat di Amerika tuh hidupnya enak, negaranya bagus, bersih segala macem, kerjaan melimpah. Ya benar, kerjaan memang melimpah. Memang kalau sekarang kan mungkin udah agak stabil ya. Mungkin kalau pas gue zaman gue dulu kesana mungkin tempat kerjanya mungkin ada yang tutup karena COVID. Tapi sekarang sih udah stabil. Jadi kalian jangan selalu menganggap kerjaan di Amerika, bekerja di Amerika dan tinggal di Amerika itu selalu menyenangkan ya. Ada juga kesulitannya. Yang terutama yang gue alamin ya bener-bener kesulitannya bener-bener gila ya. Maksudnya itu bener-bener gue jarak hidup dan mati itu bener-bener tipis banget. Gue tidur di jalan, gue kedinginan, gue nggak makan, satu hari kadang cuma makan sekali, malam doang. Terus ada orang-orang yang jahat-jahat lah, kayak orang-orang ya kalian tahu lah, orang-orang seperti itu yang kadang-kadang gue pernah juga bukan dirampok sih, jadi kayak ditodong gitu, dimintain barang-barang gue, cuman gue nggak punya duit apa yang mau dikasih. Jadi ya kalian harus berhati-hati juga lah yang hidup di Amerika, yang mau stay di sana, kerja di sana ya harus waspada juga, hati-hati juga, karena Amerika itu nggak selalu seperti yang kita bayangin. Jadi yang indah-indah itu nggak selalu yang indah-indah di sana. Oke, jadi pas gue pulang ini memang Tour ini udah ada beberapa customer ya. Waktu itu masih dikit sih pas gue awal-awal pulang. Mungkin saya satu hari belum tentu ada, kadang-kadang seminggu ada 2 atau 3 orang yang apply, kadang-kadang minggu depannya juga bisa kosong. Nah cuman kita kembangin ya, akhirnya sampai sekarang sih ya syukur ya udah cukup lah, maksudnya ya udah rezeki yang kita dapat dari Tour dan segala macam bisnis kita, ya udah bisa dibilang udah mencukupi lah. Jadi gue ya udah sangat bersyukur lah, sangat bersyukur gue sampai hari ini gue bisa melewati semua itu. Ya pokoknya gue bersyukur gue bisa dan gue bisa sangat bersyukur bisa pulang lagi, dan gue bisa bersyukur bisa pulang lagi, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan teman-teman, dan gue bisa ke Amerika lagi dengan status bukan sebagai imigran gitu, bukan sebagai imigran gelap atau ya sebagai turis. Jadi bener-bener gue sekarang tahun ini nanti kan bulan September, 6 September gue mau ke Amerika lagi sebagai turis. Jadi gue mau jalan-jalan dengan keluarga gue, dan ada beberapa yang teman-teman gue ikut ya sebagai turis. Jadi gue bener-bener jadi bersyukur banget bisa melewati semua ini. Dan ya gue pengen share, membagikan pengalaman, siapa tahu menginspirasi kalian semua gitu. Nah oke, jadi semoga video ini bisa jadi inspirasi lah buat kalian semua yang dengerin dan yang mau putusin untuk stay di Amerika. Seperti apa sih gue pengen konsekuensinya dan bagaimana kehidupan di sana ya tadi gue udah share sedikit ya. Jadi semoga kalian bisa ya minimal kalian bisa jangan seperti jangan mengalami hal yang sama seperti gue lah. Jadi kalian harus berhati-hati di Amerika, harus harus kerja yang rajin dan harus dan kalau kalian udah kerja lama, misalnya udah 2-3 tahun kerja, ya jangan kerja terus. Maksudnya jangan jadi pekerja terus. Cobalah kalian berbisnis, bikin usaha atau bikin restoran sendiri atau apalah pokoknya, supaya kalian bisa pulang lagi dan kalian bisa menikmati waktu dengan keluarga kalian gitu. Nah, jadi sekian pengalaman gue, nostalgia setahun di Amerika. Dan gue mau pergi ke Amerika lagi tanggal bulan September, dan gue bener-bener nggak percaya gue hari ini bisa pulang ke Indonesia dan bisa pergi ke Amerika lagi sebagai turis untuk jalan-jalan. Gue bener-bener nggak percaya, bener-bener itu seperti lu dapat anugerah banget ya. Maksudnya dulu yang awalnya gue rencananya pengen di sana dan lalu kelaparan, hampir mati kelaparan, nggak ada uang, dan gue bisa pulang dan gue bisa ke Amerika lagi dengan dengan status sebagai turis untuk benar-benar jalan-jalan ya.
Jadi gue benar-benar bersyukur banget sama hidup gue hari ini. Ya semoga kalian yang mau yang mau apply baru mau kerja di Amerika, semoga kalian semua beruntung lah. Semoga kalian bisa menemukan jalan hidup kalian yang baik. Oke, jadi gitu aja video kali ini, sharing gue kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat banyak orang ya. Dan ya jangan lupa yang mau apply visa Amerika atau mau mau melewati jasa imigrasi tanggal 6 September nanti, yang mau ikut ke Amerika ya bisa kontak gua atau jadi langsung. Oke, gitu aja. Jangan lupa di like, di share video ini, di subscribe, dan di komen video ini. Bagi kalian yang mau nanya-nanya di video ini, ya silahkan tanya di kolom komentar. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.